Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, kembali lagi kita di program acara Siraman Rohani Sangaji TV bersama pimpinan muslimat, bersama pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita sudah dari tadi berbincang dengan dua narasumber yang luar biasa ini. Baik, Ibu Dail, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan lagi terkait tadi meneruskan obrolan kita? Baik, mungkin ini closing dari saya. Karena ikhlas itu ada tingkatannya, jadi mungkin untuk melatih bagaimana kita ikhlas, kita ingat di surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa ikhlas itu bukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Itu adalah diperintahkan. Setiap ibadah kita harus mukhlis, kata Allah. Kita harus ikhlas, memurnikan tujuan ibadah kepada selain Allah. Memurnikan dari selain Allah. Bahwa tujuan ibadah kita hanya lillahi ta'ala. Maka kalau kita kembali kepada ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, apapun jenis ibadah kita, sholat, zakat, puasa, haji, harus lillah. Maka kenapa kita kalau mau melakukan sesuatu pasti niatnya niatnya diatur dulu, niatnya diluruskan dulu, bahwa kita mau melakukan sesuatu itu niatnya karena Allah saja. Karena ternyata niat itu juga akan menuntun kita kepada tujuan dari ibadah kita. Demikian Mbak Ulfa. Terima kasih Ibu Dail yang sudah memaparkan tadi tentang keikhlasan, dan sepertinya memang dari pemaparan tadi ikhlas itu memang agak sulit ya untuk diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana Ibu Ulwi sebagai pendidik usia dini itu dengan pemaparan Ibu Dail, ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Dail, menerapkannya kepada anak-anak PAUD didikan Ibu, terutama mungkin ya kita sebagai ibu, bagaimana mendidik anak kita itu agar menjadi ikhlas seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dail tadi. Terima kasih atas waktunya ini. Memang ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah untuk diimplementasikan, tetapi harus kita lakukan gitu. Nah, bagaimana cara kita di anak usia dini? Tentu kita lakukan dengan pembiasaan positif. Misal, kalau di sekolah pagi, anak-anak suka tidak suka harus duduk, berdoa, membaca Asmaul Husna. Saya tidak yakin pertama itu ikhlas. Ya kan? Lama-lama anak-anak akan terbiasa. Jadi kita mau melakukannya dengan pembiasaan. Jika itu di keluarga bagaimana? Kita harus mulai dari ayah dan ibu. Katakan ayahnya setiap pagi ketika ada anak bersama anak ya, subuh ya kita harus bangun subuh. Memang itu mungkin sesuatu hal yang tidak enak. Jam 3 barusan selesai nonton bola, subuh harus bangun. Itu juga ujian keikhlasan bagi orang tua. Tetapi keikhlasan ini harus, mungkin kita tidak ikhlas dulu. Tapi kita lakukan, kita biasakan di anak. Kita contohkan, ini loh ayah juga ngantuk, tapi juga sholat subuh tepat waktu. Sholat subuhnya tidak jam 10, tapi tepat di saat sebelum matahari terbit. Gitu. Ibu juga begitu. Katakan ini budaya kita. Ibu memasak. Ibu memasak sebenarnya juga belum tentu ikhlas. Tetapi kita harus tahu ketika ibu itu memasak tidak ikhlas, masakannya nggak enak. Nah, kita tunjukkan makanan akan terasa lezat jika ibu memasak dengan penuh cinta. Dan itu kita sampaikan ke anak-anak. Ibu juga terus kita sampaikan, ayo kita sekarang sekolah. Tidak semua anak itu senang langsung berangkat ke sekolah baru. Kita keluar dari zona nyaman dalam keluarga, membangun zona nyaman baru, itu sudah satu perjuangan yang luar biasa. Maka ini satu proses tahapan keikhlasan, menerima sesuatu yang baru. Menerima orang baru, lingkungan baru, budaya baru. Ternyata kalau di rumah mungkin awalnya masih aman, naruh sandal seenaknya sendiri, ternyata di sekolah kita harus menaruh sepatu, tas di rak. Apakah itu ikhlas pertama? Tentu tidak. Maka
keikhlasan ini pertama mungkin kalau kita ekstrimnya kita paksa. Tetapi kalau di satuan pendidikan tentu proses pemaksaannya dengan sistem pembiasaan. Ya, nah, PR-nya yang terberat adalah di sekolah. Nah, gitu. Ibu Ulwi di rumah, maaf. Sebagai gitu. pendidik, kita aja misalnya punya anak lebih dari 2, lebih dari 1, 2. Setiap anak itu kan unik, karakternya berbeda-beda. Apalagi panjenengan yang berhadapan dengan berapa puluh murid ya. Di satu kelas bisa jadi lebih dari 10 ya Ibu. Satu kelas. Itu bagaimana kita cara mengkomunikasikan atau menerapkan cara-cara tadi sehingga memang anak itu benar-benar terbentuk ikhlas itu kepada anak. Yang jelas kita bangun komunikasi yang efektif. Nah itu cara komunikasi yang efektif seperti apa Ibu? Yang pertama, kita sendiri harus tulus. Ketika hati kita tulus, anak juga akan menerima dengan hati. Karena kan tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah tadi, anak itu bersih, clean tanpa dosa. Jadi ketika kita juga murni, anak juga menerima itu dengan murni. Yang kedua, kalau teknisnya, tentu kita ajak ada personal approach untuk masing-masing anak, ada pendekatan personal pada masing-masing anak. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan, bagaimana caranya, strateginya, ketika anak datang itu kita bangun bonding dengan, kita membangun komunikasi dengan eye contact. Kita mungkin jongkok, selamat pagi, assalamualaikum, alhamdulillah pagi ini, dan seterusnya. Setelah itu ketika bonding sudah terbangun, anak memiliki trust yang baik terhadap seorang guru, atau mungkin ini juga bisa diterapkan oleh ibu sebenarnya. Iya. Maka nanti ketika kita membuat satu komitmen di kelas, ada kesepakatan di kelas, anak-anak akan jauh lebih mudah. Jadi adanya komitmen yang baik di dalam satu kelas ini nanti, tetapi ide, gagasan besar mungkin itu dari guru. Namun karena diskusi ini tidak satu arah dari guru, tetapi ini ada 2 arah, maka guru harus memancing bagaimana caranya anak beride. Bagaimana ya menurut pendapat teman-teman biar kita begini gitu. Nanti mereka menyampaikan gagasan dan kita terima, maka anak merasa dihargai. Ketika itu dihargai dan itu sebuah komitmen bersama, tentu anak akan bertanggung jawab untuk melaksanakan. Jadi masing-masing orang tua atau para pendidik itu harus mulai tahu ya, karakter ini anak seperti ini, anak seperti ini dari bonding yang dilakukan. Betul. Sehingga bisa bisa mengimplementasikan cara-cara, trik-trik pada masing-masing anak. Nanti tentunya akan berbeda-beda ya Ibu ya? Iya, tentu berbeda-beda. Ya. Saya ada pertanyaan lagi Ibu untuk Ibu Dail sama Ibu Ulwi. Adakah peran doa dan wirid di dalam membangun keikhlasan di dalam diri kita termasuk juga kita ke anak nanti? Oke, baik. Sedikit dari saya. Saya tadi membuat perumpamaan ikhlas itu seperti cermin ya. Yeah. Cermin itu ketika sekali kita tidak ikhlas, dia akan retak. Nah, ketika kita pamer ibadah kita, itu kan berarti cermin itu retak. Lalu ketika kita menyadari karena kita itu sudah dianugerahi Allah kesadaran ya. Ketika kita sadar kita kok pamer, lalu kita istighfar. Istighfar kita itu ibaratnya kita nempeli selotip ke cermin tadi supaya dia tidak pecah. Jadi meskipun sudah ada selotip, meskipun kita istighfar, tapi keikhlasan kita itu sudah terkurangi. Cermin itu tidak bisa memantulkan gambar kita secara utuh lagi. Tapi beruntungnya karena kita ingat istighfar, kita ingat berzikir, maka cermin itu tidak akan pecah. Amal kita mungkin tidak akan berantakan hancur karena kita masih ingat menempel selotip, kita ingat istighfar sehingga amal kita tidak benar-benar bubar sama sekali. Demikian. Ibu Ulwi. Kalau yang saya tahu kita sebagai orang tua itu ya memang kita juga harus berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Tentu itu doa untuk anak turun kita agar terus berdoa menjadi ahli ibadah. Nah, kalau yang saya lakukan dan yang saya dapat tentu doa terbaik. Bagaimana mendidik anak ternyata tidak hanya dengan fisik, tapi juga dengan doa. Karena tidak selamanya kita bisa menyertai mereka. Maka kalau yang saya pahami ya tentu ada doa khusus spesial untuk anak
ummul kitab untuk anak dalam setiap harinya, begitu. Karena yang melembutkan hati anak, yang menata anak, yang mengatur pola pikir anak itu adalah Tuhan. Maka andai kata pada saat remaja, di fase remaja, anak-anak mulai menentang, mulai keras, mulai, tidak berarti doa kita tidak terijabah. Yang saya yakini doa-doa itu masih tergantung di langit-langit yang nantinya akan tetap masuk kepada tujuan kita. Jadi ibaratnya kita kirim paket masih ada di kurir itu. Jadi nanti doa itu akan tetap sampai. Yang paling penting adalah bagaimana kita mendidik mereka dengan cinta, dengan ikhlas, dan kita sadar bahwa anak itu bukan milik kita, anak itu adalah titipan dari Allah. Kalau kita dititipi sepeda motor aja kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik, apalagi kalau itu anak yang merupakan investasi dunia akhirat kalau kita berpikir pragmatis begitu. Terima kasih sekali atas ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Dailatus Syamsiah dan Ibu Zamzami Ulwiyati. Dari obrolan kedua narasumber kita hari ini, kita banyak mendapatkan ilmu tentang bagaimana sebenarnya ikhlas itu, apa definisi ikhlas tersebut. Dan ikhlas itu memang sesuatu yang mudah kita ucapkan. Banyak sekali, sering, dan bahkan sering kita itu mengucapkan, ya aku ikhlas, aku ikhlas. Tapi sebenarnya itu bukan ikhlas yang sesungguhnya ya Ibu. Sebenarnya ternyata ucapan itu tidak menjamin bahwasanya kita benar-benar ikhlas. Bahkan ketika kita mengucapkan, itu adalah bukan sebuah keikhlasan. Ya. Begitu ya Ibu. Ya. Dan ikhlas itu yang tahu hanya antara kita dengan Allah saja. Murni dari kepentingan apapun. Dan ikhlas itu sebenarnya bisa sedikit, meskipun sulit, tapi sedikit demi sedikit bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan memang bukan waktu yang yang cepat ya kita bisa mengajarkannya. Dan ini butuh proses yang panjang, tetapi harus kita mulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Dan sampai kita ikuti sampai nanti anak tersebut tumbuh dewasa. Agar keikhlasan yang telah kita tanamkan sejak awal tidak kemudian tercoreng ketika nanti dia sudah dewasa, tapi dia tetap bisa mempertahankan hal tersebut. Sekian, saya Ulfa Faikotul Himah, host pada hari ini pada acara Siraman Rohani Sang Haji TV bersama pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika terdapat sesuatu yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.